Abang dan juga ketua kan waktu itu sempat dilaporkan oleh pengacara Oh iya, iya. yang tersebut itu. Iya, iya. Karena alasannya menyalahgunakan wewenang, ada surat pencekalan dan lain sebagainya ketika pra peradilan yang pertama sudah diputus. Itu update-nya gimana, Bang? Baik pemirsa, tadi cukup panas di floor ini dan terakhir ini ada pertanyaan panas dari Valen. Sebaiknya KPK supaya kerja maksimal di bawah Presiden, di bawah DPR atau tadi Kang Asep bilang dibubarin aja. Gimana tuh Pak Saud? Ya, kita harus belajar juga kan, harus membandingkan dengan negara lain. Negara-negara lain itu ketua KPK-nya ditentukan oleh presidennya. Jadi kalau terjadi sesuatu tinggal nimpukin presidennya, gitu kan. Atau, Nah kalau sekarang? Kalau sekarang kan kita kan ditentukan oleh panitia, pansel, kemudian presiden nunjuk ya di double kalau 10. Dijajukan 10, dia ngambil 5 setor ke mana, dipilih di DPR Nah juga. kalau ada apa-apa, jadi kemudian gimana dong? Ya, jadi ini kan kalau sebenarnya kalau saya mau ngeles bisa nih, kalau saya dasarnya ngeles nih kan. Jadi yang sekarang Ya, kan? Mungkin DPR berarti kalau gitu. Iya, saya dipilih DPR. Kalau dipilih DPR sendiri kan yang salah DPR. Kalau dipilih presiden ini sekarang itu bisa ngeles gitu loh. Jadi itu pengalaman bangsa lain. Nah, Pak Sosani langsung gimana? Kalau Pak Saud ngeles, saya ngeles lagi. Saya terima Pak Saud dan kawan-kawan itu ya dari para Sri Kandi itu. Iya, betul. Ya, nanti Sri Kandinya ngeles lagi ke presiden. Gitu kan? Lempar-lemparan jadinya. Jadi kalau menurut Pak Saud yang paling efektif seperti apa nih Pak? Kalau Idealnya? saya pikir dengan Idealnya. yang sekarang saja sudah baik, tapi memang KPK harus di check and balance. Dia harus ada kontrol. Makanya kemarin kalau saya pribadi kan mengatakan pansus-pansus itu bukan kita nggak mau pansus. Tapi di Komisi 3 ini kita debat Mas Sani itu lebih detail dari pansus sebenarnya loh Mas. Ya. Pansus ini pelemahan KPK atau bukan? Kalau saya pribadi mengatakan itu bagian dari check and balance. Prita aja sama suaminya di check and balance dia. Tahu kok. Dari mana? KPK itu harus di check and Tapi balance. kalau Papa nggak mau itu di check and Oh, balance gitu. Maunya Baik. Cuman ada beberapa memang kita yang harus koreksi itu betul. Tetapi kalau umpamanya gini untuk memperkuat kita, kalau saya mungkin Kang Asep dan teman-teman yang lain juga tahu, termasuk Kang Ray Rangkuti, bahwa memang tipikor kita yang harus kita perbaiki dulu daripada sekedar mengganti undang-undang KPK-nya. Pak Jadi Saud. tipikor kita banyak yang harus diperbaiki. Maaf Pak Saud, jadi Iya, Pak. kalau begitu kan selama ini survei selalu mengatakan bahwa masyarakat itu sangat mencintai KPK dan seterusnya. Lalu jangan-jangan nanti KPK merasa besar, lalu merasa can do no wrong gitu. Jadi apapun tidak bisa salah. Nah tadi check and balance tadi menarik itu dari Pak Saud tadi. Iya. Bentuknya seperti apa? Karena selama ini kan begitu setiap ada hal yang terkait KPK itu selalu didefinisikan sebagai pelemahan. Iya. Saya takut Iya, kalau nanti KPK besar kepala, Iya. lalu kemudian merasa tidak pernah salah itu kan. Ya, check and balance yang paling baik kan kita di tiap tahun tuh laporan ke publik, laporan ke BPK dan laporan ke Komisi 3, ke Presiden juga. Jadi ini sebenarnya sudah cukup bagus. Kalau memang kita mau tingkatkan kepada yang lebih detail lagi, kenapa Pak Saud kok ini kasusnya seperti ini? Nah itu jangan sekedar di rapat dengar pendapat, mungkin kita lebih intens lagi pertemuannya gitu. Ini tinggal model tata kelola check and balance-nya kalau menurut saya. Tapi Ya. kenapa sih kok mesti takut dengan pansus Pak Saud? Ya hadepin aja. Enggak, langsung kalau udah saya- orangnya ya Sebenarnya saya dia mau juga. tanya. kok Iya, biasa sebenarnya ketemu. bukan soal takutnya. Kalau saya mengatakan, I know my people, I know my company, saya tahu KPK, dan saya pikir kalaupun harus datang itu nggak ada masalah sebenarnya. Kalau gitu Ah. saya tunggu Pak Saud. Iya, betul. Karena kan sudah diputuskan kalau juga saya ya. jangan, Pak Saud jangan. Kalau penegak hukum diangketkan, besok-besok Mahkamah Agung, Kejaksaan diangketkan. Nah, jangan itu mau debatnya sama seperti ini. itu. Gitu. Jangan kepancing ya. Dua hal Gimana? mungkin ya. Yang pertama nih, Jadi saya ini as matter of style ya. Iya, saya membayangkan jangan-jangan pelemahan itu dimulai dari pada waktu pimpinan KPK ini akan dipilih oleh DPR, ada lobby-lobby. Karena sudah pernah begitu, akhirnya waktu mau mencoba galak terhadap DPR itu jadi terbayang. Dulu kan kita baik-baikin DPR Hutang budi. supaya terpilih misalnya itu enggak. satu. Enggak. Bener nggak ada kayak gitu? Bagaimana yang debat terakhir itu kan sebenarnya saya sedikit tidak sopan sebenarnya sampai membantah gitu loh. Ya, itu artinya kan menunjukkan bahwa kita firm di situ bahwa kita berterima kasih dikasih kesempatan 5 tahun oleh Komisi 3 untuk memberantas korupsi di Indonesia dari 10 nama yang masuk, itu terima kasih. Tapi percayalah, ini Tuhan dengar nih, saya seperak juga nggak ada tuh dipengaruhi itu, nggak pernah itu ketemu-ketemu ya. Nah, yang Mas Sani nggak tahu pilih saya atau nggak, saya nggak tahu. Yang kedua sedikit lagi. Ya, katanya cara pelemahan itu adalah dengan juga memasukkan ini ya,
ilmiah loh ini. Kuda Troya. Masukkan Kuda apa? Troya ke dalamnya. Merasa nggak di situ ada kuda-kudaan gitu ya? Nah, Kuda ya. Troya. Jadi Ada artinya nggak? Benar nggak sih? dimasukkan sehingga ini agak berbeda dibandingkan KPK jilid 1 dan jilid 2. Karena kuda Troya ini kan bisa melemahkan dari dalam, itu kan dalam Iya. perang-perang zaman dulu gitu. Terasa nggak ada kuda-kudaan di sana gitu? Kalau saya check and balance gitu kuat dan egalitarian di KPK itu tinggi sekali. Yang Mas Gazil bilang saya bahkan dikritisize, ente baru di sini belajar hukum dikit, ente itu intelijen. Kira-kira bahasanya begitu Benar kan? berarti, benar berarti. Ya. Benar berarti Itu ya. memang betul, Benar itu memang ya. betul. Sekarang saya melihat seseorang dua ketemu di warung sampai kiamat saya curigai orang itu. Hukum tidak boleh seperti itu. Hukum tidak dibangun di atas sebuah kecurigaan. Oleh sebab itu saya katakan saya harus belajar banyak. Jadi ketika itu kan ada kita berdebat tentang seseorang. Saya yakin betul, memang belakangan yakin, terbukti memang. Tapi kan proses-proses pembuktian itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pengumpul informasi yang Iya. Oke. ya, Tapi jadi yang paling berbeda. yang paling fundamental jauh apa gitu yang bisa dilakukan oleh KPK kepada si kuda Troya ini gitu loh. Oh, karena nggak ada kuda Troyanya. Kayaknya dibisikin nih sama yang belakang. Nah, kuda Troya itu kan poinnya bisa itu. dilihat dari indikasi-indikasi. Dari sebuah informasi, publik bisa melihat indikasi-indikasi. Coba dilihat indikasi-indikasi kuda Troya ada atau enggak. Kan begitu ya, kalau kita mau mempelajari sesuatu, Ketika ada. Anda belajar dari indikasi-indikasi itu. Adakah kuda Troya? Indikasinya 1, 2, 3, 4. Nah, Ini kita indikasinya kan gimana? semua kan? Aha. Begitu kasus bukti kita selesaikan. Siapapun orang itu, levelnya seperti apapun itu, warna politiknya apapun itu, kita nggak pernah taking side. Makin sulit Jadi KPK kuda berarti. Troyanya nggak ada kalau Di kita. luar susah, di dalam Baik. susah. Ini gimana? Tapi sebentar. Ibu mau nanya. Ibu dulu satu dulu, kasih Iya. kesempatan buat Iya, ibu. Ibu. Saya nggak bisa rebutan orangnya. Ibu silakan Ibu. Silakan Bu. Silakan Bu, Iya, monggo, Bu. Pak Saud Iya, Ibu. dengan fenomena pelemahan dan asumsi pelemahan itu, jujur tolong dijawab. Apakah dalam hal ini pimpinan KPK 5 orang itu merasakan ada standing yang memang merasa lemah? Dilemahkan maksudnya? Kan ini ada pelemahan terhadap KPK. Ya. Bagaimana di standingnya, di posisi dari KPK sendiri, pimpinan KPK dalam hal ini? Ya. Apakah memang merasa? Ya Ada karena lemahnya. kolektif kolegialnya jalan. Jadi kalau memang dalam keadaan tertentu kita harus voting, kita voting. Tapi so far voting itu jarang. Jadi kita selalu kolektif kolegial memutuskannya. Jadi ketika kita sudah melihat di diskusi bahwa ada sedikit mungkin soal waktu, ada mungkin soal pembuktian, kita hanya berdebat di situ. Kemudian ya kita panggil penyidik gitu loh. Jadi saya maksudkan kalaupun ada pelemahan supaya kan pelemahan yang dimasukkan ini kan supaya KPK tidak punya kinerja kan Bunda ya. Iya. Oh kami tetap berkinerja tuh. OTT-nya jalan saya khawatir terus. sekali karena memang ada aura kayak ragu-ragu, kebimbangan dan sebagainya di pimpinan tadi, lalu membuat masyarakat ingin membela KPK kayak dulu, save KPK dan sebagainya itu belakangan ini saya melihat ragu-ragu juga juga ya, Bu, ini ya? gitu ya. Nah, ini menarik. Ini tadi menarik ya soal kinerja. Ya, kita masuk jadi kita sudah lakukan polling tadi ya Pak ya. Pertanyaannya adalah apakah para tamu di sini melihat kinerjanya dari Pak Saud Situmorang sebagai pimpinan KPK sudah maksimal atau Kami tidak? berlima ya, bukan Saud saja. Kita pollingnya hanya Saud Situmorang, Oh, gitu gitu ya? di sini pollingnya. Wah nanti yang 4 marah mas saya. Aman. Nah, jawabannya nih Pak, hasil polling tertutupnya adalah Oh. ada 5 orang Bulat nih. yang menjawab Sorry. sudah maksimal. Ada 3 orang yang ragu dan ada 2 orang, masih ada 2 orang Pak yang bilang belum maksimal katanya. terima kasih. Nah, Itu kira-kira masukan. belum maksimalnya harusnya gimana untuk lebih maksimalkan lagi Pak? Saya mengatakan di sebelah kiri KPK ada tanah kosong, sebelah kanan KPK ada tanah kosong, kasih itu tanah, kasih itu gedung, ya kita beresin di Indonesia. Saya ngomong di Komisi 3 nih, ada Komisi 3. Mas, kasih kami pegawai sampai 5.000 sampai 2.000, 10.000 pegawai, biar kita kinerjanya cepat. Bayangin ya, untuk mendalamin sebuah kasus itu kadang-kadang mereka harus malam. Ya kan? Kita 1.500 orang itu penyidiknya aja sampai hari ini kurang lagi 200. Sedih loh sebenarnya. Pak, kalau selain masalah jumlah, apalagi yang bisa dimaksimalkan dari Bapak sekarang dengan semua yang dimiliki saat ini? Dengan resource yang ada kita mungkin akan melakukan teknologi ya. Teknologi akan lebih banyak, terus kemudian efisiensi tapi memang publik tidak akan suka kalau kita memprioritaskan kasus. Karena memang hukum pembuktian harus jalan.
mau tidak mau kita pasti harus ada prioritas, ya kan? Kalau enggak ya, atau kita supervisi ke instansi yang lain. Berarti- Karena KPK kan tidak boleh berdiri sendiri membersihkan negara ini Berarti juga. Pak Saud,